Fi ayyi tarikh ta'takid tara. Bagaimana Anda melihat kapan kira-kira menurut Anda Islam akan hancur? Insyaallah dengan izin Allah 2027 Bapak Ibu. Berarti tahun kapan Bapak Ibu? Tahun depan. Masya Allah, bukan wa malam yashalam yakun wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan juga DKM Dewan Kebaparan Masjid Jamiatul Zahirin, jemaah sekalian rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tadi yang sempat tertunda dengan salat Isya berjamaah. Baik, Bapak Ibu sekali lagi bahwa sejak zaman dulu ketika Palestina mengalami kehancuran yang luar biasa besar, terlebih ketika Palestina mengalami serangan selama 2 tahun tanpa henti non-stop di 2023 sampai 2025. Saat itu dunia Arab terkesan diam saja, tidak merespon Bapak sekalian. Ya, diam saja tidak merespon. Bahkan saya melihat sendiri bagaimana bangsa Arab itu hidup nyaman sementara saudara mereka kelaparan. Ya. Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan di saat kami berangkat ke sana itu kurang lebih 4 bulan. Saat itu memang beda. Ada sesuatu yang aneh, sepertinya akan ada peristiwa besar. Kenapa saya katakan aneh? Karena orang-orang Palestina yang biasanya tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa, saat itu masuk, Pak. Ribuan, saya tanya dari mana? Dari Nablus, Tulkarem, Jenin, dari Ramallah, Ramlah. Ya, ada juga yang dari Jericho, bahkan dari Hebron, ya. Luar biasa, kok bisa? Ya. Kemudian kami ke Al-Khalil Hebron, kurang lebih sekitar 30 km dari Al-Quds, Masjidil Aqsa, itu juga padat sampai kami tidak bisa masuk. Tidak bisa sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabi Ibrahim, di Al-Khalil Hebron. Ada apa? Nah ternyata memang saat itu ada cover story mereka akan dibantai selama 2 tahun itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang Ta'ala, saya bersama Ustaz Radil Hamzah dari dari Jakarta. Kami terbang ke Kairo Mesir menggunakan Etihad, kami transit di Abu Dhabi dan saya lihat bagaimana negara-negara Islam luar biasa makmur saat itu. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Bagaimana kondisi yang sangat mencolok sekali. Aneh kenapa negara-negara Arab seolah-olah bungkam. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana mereka nyaman, berlimpah ruah makanan, tidak kurang sedikit pun buah-buahan. Saudara mereka tidak jauh dari mereka, itu dibantai 2 tahun. Mereka melihat itu, tapi kenapa diam? Ya. Apakah tidak ada mengingatkan tokoh-tokoh ulama zaman dulu kepada mereka, di mana beliau berfatwa, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, tokoh ulama salaf yang membesarkan Islam di negara-negara mereka, sempat mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitonun ahras." Siapa yang diam saja ketika Allah dihujat, nabinya dihinakan, Islam dinistakan, kehormatan kaum muslimin diinjak-injak, umat Islam saudaranya dibantai, dia diam saja. Fahuwa syaitonun ahras, dia setan bisu Bapak Ibu. Itu kata ulama ahli salaf dari Timur Tengah, ulama mereka. Apa tidak ada ulama yang berani mengatakan ini? Gara-gara saya lantang seperti ini Bapak Ibu, 3 tahun ini saya tidak boleh ke Mekah Madinah. Saya sudah di perbatasan, saya sudah di bandara, visa saya tidak keluar. 2 kali dari Indonesia nggak bisa keluar, ibadah haji ataupun umrah. Coba dari Mesir ke Eropa pun tidak bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, hanya karena menyerukan kebenaran. Inilah tanda bahwa memang rezim Saudi Arabia ini akan segera mengalami kehancuran. Allahu Akbar. Akan Allah kembalikan Mekah Madinah kepada umat Islam. Kapan? Tidak lama lagi insyaAllah Bapak Ibu. Tidak lama lagi hal itu akan terjadi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kembali pada saudara kita. 2 tahun mereka Bapak Ibu bertahan hidup hanya dari dedaunan. Saya telepon langsung saudara kita yang ada di Zawaidah melalui Syah Ahwan. Ya, aduh mohon maaf saya sebutkan namanya. Beliau telepon pamannya, langsung kami video call. Mada ta'kul fi ayyami minal ayyamil an fil hadasah. Ya ammuh, mada ta'kulin? Mada ta'kulun fil bait atau fi mantiqah? Anta turid an ta'lam mada na'kul? Anda ingin tahu apa yang kami makan selama ini? Beliau keluarkan dari lemarinya. Ini dedaunan ini yang kami makan. 2 tahun, Pak. Allahu Akbar. Sementara negara Arab makmur tidak jauh dari mereka. Dah ya walad. Sudah selesai nak, sudah habis nak. Mereka tidak. Ya. Wajatu baki ya kasir ya ammuh. Masih ada paman, lihat sisanya masih ada. Izinkan kami mengambil membersihkannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di saat kita makan, ya Allah, jangan kau terima salat mereka, jangan kau kabulkan doa mereka ya Rabb.
Zalim mereka. Saudara mereka tahu kelaparan tapi mereka diam saja. Ya. Saya katakan pada mereka, ya kubaral Arab, ya masyarul Arab, ya, ista'uddu hujjatakum. Siapkan wahai bangsa Arab hujah kalian di hadapan Allah. Karena Allah akan menghisab kalian. Innahu sayuhasibukum. Kalian akan dihisab. Allah akan mempertanyakan pada kalian. Ya, Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Maka haram Bapak Ibu. Bapak Ibu demi Allah, jihad membela agama kita hukumnya fardu kifayah. Semua ulama sepakat jihad membela Islam itu fardu kifayah. Artinya, jika ada saudara kita di sana yang berhadapan dengan musuh Islam langsung berhadapan, mereka sudah berjihad, gugur kewajiban kita. Namun ada 4 kondisi, kalau satu dari 4 kondisi itu terjadi, berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila satu dari 4 kondisi ini terjadi, apalagi keempat-empatnya, haram muslim laki-laki dan perempuan yang akil balik diam saja. Kalau bukan murtad, munafik, fasik. Itu Bapak Ibu. Dan Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Siapa yang menggantikannya? Iran Bapak Ibu. Malu kita di hadapan Allah. Yang pertama, musuh sudah menawan seorang muslim. Apabila musuh menawan seorang muslim, jihad berubah jadi fardu ain. Pertanyaan saya, sudah berapa muslim yang ditawan Bapak Ibu? Mereka akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Insya Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, musuh sudah apabila musuh memasuki satu negara Islam, satu negeri Islam, maka jihad yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, negara Islam mana yang belum dimasuki musuh-musuh Islam? Indonesia sudah dimasuki belum? Ya. Dek, udah dimasuki belum Dek Indonesia, Dek? Adik aja tahu tuh. Masa yang di istana tidak tahu? Masya Allah. Yang ketiga, sudah keluar fatwa, perintah dari Amirul Mukminin, khalifah atau para ulama, wajibnya seruan berjihad. Nafirul am, wajib. Haram kita mundur. Murtad kalau kita tidak berjihad. Yang ketiga, yang keempat, kita sudah berhadapan-hadapan dengan mereka di medan perang. Sebetulnya negara Islam sudah menjadi medan perang Bapak Ibu. Cuma kita tidak sadar kalau musuh sedang memerangi kita. Itulah penyakitnya. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, Rasulullah. Baik. Nah, 4 kondisi tadi, 4-4-nya sudah terjadi. Maka demi Allah, saya Rahmat Baikuni bersaksi, jihad sudah berubah hukumnya menjadi fardu ain dari fardu kifayah. Ustaz, tapi kami di sini ada aktivitas. Bagaimana jihad kita? Itu yang Rasul perintah. Itu yang ditanyakan oleh Siti Maimunah. Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati' tahammali fa madza ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, sholat di sana di Masjidil Aqsa dan berjuang di sana, apa yang Anda perintahkan? Jauh Palestina. Mungkin itu pertanyaan kita hari ini. Maka apa jawaban Rasulullah kepada Siti Maimunah? Fatudilahu zitan yusruju fi. Sumbangkan zaitun kalian, sumbangkan harta-harta kalian agar menyala Masjidil Aqsa sehingga sholat bisa ditegakkan, jihad bisa ditegakkan, Islam bisa dihidupkan di sana. Faman fa'ala dzalika kaman ata. Dan siapa yang menyumbangkan hartanya, zaitunnya untuk Palestina, Masjidil Aqsa agar terang, solat bisa dilaksanakan sana, Islam bisa ditegakkan izahnya, itu sama dengan dia datang dan berjihad di sana. Maka sekali lagi harus menegaskan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang membantu memenuhi kebutuhan para mujahid, kita suplai makanannya, kita suplai logistiknya dengan harta kita dari sini melalui lembaga-lembaga seperti SPM misalnya. Tadi sudah ada fakta empirisnya. Faqad goza, sama dengan dia jihad bersama mereka di medan perang. Cara cerdas kita untuk menghidupkan sunnah dan menunaikan kewajiban kita di muka bumi. Islam memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang susah nafsu kita Bapak Ibu. Betul? Jamaah. Oi jamaah. Pertanyaan juga sampai kepada saya, Ustaz, kenapa bangsa Arab diam saja Ustaz? Baik Bapak Ibu, lupakah kita? Siapakah yang membidani lahirnya bangsa-bangsa Arab? Siapakah yang membidani dan membuat bangsa Arab terpisah dari Turki Utsmani, lalu mereka merdeka sebagai negara? Siapa? Amerika juga dan Inggris, sekutu Bapak Ibu. Jadi mereka punya referendum dibantu oleh sekutu Turki. Bahkan anehnya ikut memerangi Turki. Jadi majikan mereka siapa? Lah yang memerangi Palestina. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membela kalau negara mereka sendiri referendumnya dilahirkan dibantu siapa? Bidan yang melahirkan negara mereka adalah bangsa yang memerangi Palestina.
yang memerangi kaum muslimin. Jangan lupakan sejarah itu, Bapak. Allahu Akbar. Nah, kemudian Bapak Ibu dan SWT. Dan yang kedua, dan ini yang penting secara akidah. Kenapa bangsa Arab diam saja? Allah sudah memberitahu sama kita, jamaah. Jamaah. Oi, jamaah. Allah sudah ngasih tahu sama kita 14 abad yang lalu. Kenapa bangsa Arab diam saja? Kita Indonesia yang jauh dan Iran yang membantu. Ini jawabannya. Allahu Akbar. Ini namanya kedaulatan. Ini namanya sebuah negara yang punya kemerdekaan dan kedaulatan. Ini namanya pemimpin dan rakyat. Bangsa yang berdaulat. Indonesia, Amerika. Allahu Akbar. Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman? Aman. Militernya. Ya, ini janji Allah. Saya yakin mudah-mudahan ini hukuman dari Allah untuk mereka. Allah menyatakan ini dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'launa 'udwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada bangsa mereka akan melakukan 2 kerusakan besar di muka bumi. Banyak kerusakan dilakukan mereka. Allah 2 pandang saja sebagai kerusakan yang besar. Yang Allah hukum dengan bayaran hukuman kontan. Dulu mereka melakukan kerusakan. Sepeninggal Rahbaam dan Yarbaam, anak dan keponakan Nabi Sulaiman. Yang di utara ada Yarbaam dengan ibu kotanya Judah. Di selatan ada Isbaam. Sepeninggal 2 orang yang saleh, mereka perang, mereka bunuh para nabi. Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar. Assyria, Kaldani dan Mesir. Hancur berkeping-keping. Kaisar Titus dari Romawi membuat mereka hancur, tidak punya akses lagi di Palestina. Perang dunia kedua membuat mereka dengan peristiwa Holocaust kembali lagi. Summa raddadna lakumul karrah alaihim. Kami kembalikan kesempatan pada Bani menguasai Palestina. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan kezaliman. Padahal Allah katakan pada mereka, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menebar kebaikan, kalian menjaga perdamaian, kalian berbuat baik di muka bumi, pahala dan keuntungannya, berkahnya kembali pada kalian. Tapi karena kalian zalim, wa in asatum falaha, kalian memilih zalim, Allah hukum. Dan apa hukumannya? Hukuman yang kedua. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ayat ini sedang kita saksikan sama-sama. Allahu Akbar. Sedang kita saksikan sama-sama kebenarannya. Ini Tel Aviv, kantor dari Itamar Ben Gvir, Lululanta. Sekarang berubah Israel menjadi seperti Gaza, Bapak Ibu. Secara politik, kita berterima kasih pada Iran. Terima kasih Iran. Terima kasih. Namun ini merupakan bukti perjuangan kemanusiaan. Bukan merupakan representasi kebenaran Islam. Kebenaran Quran iya, namun secara ideologi bukan untuk Islam tapi untuk kemanusiaan. Kenapa demikian? Itu tadi Bapak Ibu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu? Iran pernah terlibat dalam pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Kesaksiannya ada. Asyahid, siapa asyahid? Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Anusi, komandan pasukan Juyushul Islam di Raqqah. Beliau diwawancara oleh wartawan dari Malaysia. Beliau mengatakan, ya, Iran ini punya peran besar dalam membantai kaum muslimin di sana. Sampai sekarang masih saya simpan Bapak Ibu filenya. Masih saya simpan filenya. Bagaimana ketika beliau diwawancara terkait dengan kejahatan Iran di sana. Dan ini kabar gembira untuk kita, telah dekatnya kebangkitan Islam. Amin. Jamaah masih bersama saya? Betul, nggak akan muntaber nih. Sudah ada yang muntaber. Tahu muntaber kan? Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar. Jamaah, ini kabar gembira dari Gaza. Nah, kita bina, kita katakan pada mereka, la tanqudu usratukum minkum, nahnu usratukumul yaum. Kalian tidak kehilangan keluarga, kamilah keluarga kalian. Jika kalian kehilangan orang tua, kami pengganti orang tua kalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tampung, kita bina. Ya, sampai dana mencapai 2 miliar rupiah. Qadarullah, pembantaian 2 tahun kemarin itu membuat kami kehilangan kontak. Dan kami cek ke beberapa syekh yang tahu posisinya, sekarang sudah rata dengan tanah Bapak Ibu. Syekh kami, nomor teleponnya kami hubungi berkali-kali, sudah tidak lagi berdering. Tidak lagi berdering, tapi
Menyala pun tidak, out of order. Jawabannya begitu. Artinya, kemudian kami tanya dari Habib Lacak, ternyata rumah tahfiz kami sudah rata dengan tanah. Alhamdulillah kami bangun kembali. Kami bangun di Zawaidah, ya, dan ini dibangun bersama CBS waktu itu. Cahaya Babu Sodako. Ya, juga dari Riau. Kita bangun di Zawaidah, bukan ya, dengan siapa yang? Mutiara Quran Indonesia Peduli, maaf. Dengan Mutiara Quran Indonesia Peduli dari Bandung, Jawa Barat kita bangun itu. Kita bangun ya, dari CBS pun sama. CBS juga sama, punya kontribusi besar untuk Palestina. Sebagaimana SPM kali ini juga akan ambil bagian. Ya, Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala. Nah, kabar gembiranya dari beliau, apa yang beliau sampaikan tadi? Ya, saudaraku ini nikah sama orang Suriah. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa yang sekarang dibom oleh Gaza. Ya. Istrinya nangis malam itu. Halas ya Zaudah, jadi mentetapkan. Ya, biaya syahid abgin. Udah jangan nangis saja. Kenapa kamu nangis? Orang tua kita syahid, mereka sudah di surga. Laisa nahada anabki. Bukan tentang itu saya nangis. Idan dia syahid. Lalu kenapa kamu menangis? Wallah, laqaitun Nabi Muhammad SAW fi lailatul bariyah. Tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nahnu nazisu hiwal al-Qudsi hiwala al-Ghubatu Sahra. Kami duduk di sekeliling Masjid Qubatu Sahra ini. Wa yajlisu fina Rasulullah SAW, duduk di tengah-tengah kami. Ini bagian paling tinggi. Nah, beliau mimpinya di sini. Rasulullah SAW di tengah-tengah kami. Wa nashku ilaihi ma asabana min al-jurh min zulmil yahud. Kami curhat kepada Rasulullah, kami mengadukan, ya Rasulullah, kepala kami belah, tangan kami putus, rumah kami hancur. Lakinnahu yatabassam, tapi Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. La yabki alaina. Beliau tidak bersedih atas kami, tapi malah tersenyum. Summa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, sabran ya ahla Syam. Bersabarlah. Sabar wahai penduduk Syam. Qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jalla. Telah dekat kemenangan Allah untuk kalian. Allahu akbar. Jamaah, kok saya yang kencang takbirnya? Mana nih jamaah? Udah mulai lesu rupanya. Jamaah, terbayang tidak ketika Islam tegak untuk yang terakhir kali, ada harta kita di sana. Dan ingat tadi kata Rasulullah SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu memenuhi kebutuhan para mujahid yang berperang di jalan Allah, sama dengan dia ikut berjihad ke sana. Cara cerdas untuk membela Islam di akhir zaman tanpa kita meninggalkan aktivitas kita di rumah. Nah sekarang Bapak Ibu, ini momentum yang bagus ini. Silakan Bapak Ibu sekali lagi. Berazam pun tidak masalah. Ustaz, sekarang saya nggak punya uang Ustaz. Nanti boleh saya komitmen. Silakan hubungi tim kami SPM, minta nomor rekeningnya, nanti transfer kalau Bapak Ibu punya rezeki. Ya, yang penting kita sudah membuktikan azam kita untuk membela Islam. Karena diam kita munafik itu. Nauzubillah. Man mata walaysa yata'aqqad fi qalbihi lil jihad fi sabilillah mata ala su'abi minan nifaq al hadis akmal. Siapa yang tidak terbesit dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, mati tanpa berniat berjihad di jalan Allah, munafik itu kata Rasul. Itu Rasul mengatakan demikian. Maka sekarang ada kemudahan. Silakan Bapak Ibu hubungi tim kami. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau komitmen hubungi saja. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Jam 9 kan? Lanjut. Jamaah. Nah, baik, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz pernah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, katanya bahwa Islam ini akan memiliki pemimpin setiap 100 tahun sekali. Betul, ada hadisnya kok. Ada hadisnya kan? Nah ini hadisnya nih, saya perlihatkan pada jamaah. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kuli mi'ati sana, 100 tahun sekali. Setiap kelipatan 100 tahun sekali Allah akan mengutus dari umatku ini, kata Rasulullah SAW, man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan mereformasi agamanya, seseorang yang akan memperbaiki kembali agamanya. Ya, akan memperbaiki Islam, sehingga Islam akan kita saksikan kembali sebagaimana ma'ana alaihi washabi. Saat itu kita akan menyaksikan Islam seperti yang Rasulullah dan para sahabat mengamalkannya. Siapa nanti yang memimpinnya? Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Saya yakin beliau sudah ada sekarang. Ya, kita tunggu momentum ibadah haji tahun ini. Saya dapat WhatsApp
Kami baca, diskusikan langsung bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Kairo kemarin, bulan Januari. Kami ke Kairo bersama beliau, Palestina dan Jordan bersama beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya, WhatsApp-nya sama. Isinya apa? Amerika, Eropa, NATO sekarang sudah mengirimkan tentara-tentara supranaturalnya kemana? Ke Masjidil Haram, ke Mekah dan Madinah. Tentara-tentara supranatural yang suka, kalau di Indonesia yang pakai ini. Tong 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 tong. Nah, itu tentara supranatural. Tapi yang Amerika ini nggak pakai itu. Aman? Aman, Bapak Ibu? Aman? Tujuannya apa? Fi ayat tarikh ta'adakid. Tara. Bagaimana Anda melihat kapan kira-kira menurut Anda Islam akan hancur? Insya Allah dengan izin Allah 2027, Bapak Ibu. Berarti tahun kapan, Bapak Ibu? Tahun depan. Betul tahun depan, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Yuk kita lihat sama-sama, Bapak Ibu. Ya, amin. Amin. Tahun depan berarti jihadnya dimulai sekarang, Bapak Ibu. Ini sedang dimulai jihadnya. Nah, betulkah ada Ustadz gejala-gejala ke sana? Dari tahun kemarin aja sudah ada. 2024, tepat 100 tahun setelah kebangkitan Islam. Lupakah kita, Bapak Ibu sekalian? Tadi kata Rasulullah 100 tahun sekali kan? Andai ukurannya adalah kebangkitan Islam ke Turki Utsmani, masa akhir Turki berkuasa. Turki berakhir di 3 Maret 1924. Lupakah kita? Tepat 100 tahun setelah Turki hancur, Bapak Ibu. Ini tanggal 25 November. Lupakah kita? Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib berhasil berdiri menguasai Aleppo. Di benteng ini Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, "Ma asrartu a'zamu min hada ma asratu a'zamu min hada surur hinma fatahna al-mudan munzul ayyam bi izni azza wa jalla a'zamu min hada surur." Tidak pernah saya merasa gembira melebihi kegembiraan ini sejak kita membebaskan bumi-bumi Islam dengan izin Allah. Melebihi kegembiraan kita hari ini. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan membebaskan Suriah, akan membebaskan Damaskus, dan tidak lama setelah itu Al-Aqsa akan kita bebaskan, Palestina akan kita bebaskan. Allahu Akbar. Ini 25 November 2024, tepat 100 tahun. Bang, 100 tahun setelah Turki hancur. Dan apa yang terjadi? 8 Desember 2024. Kira-kira berapa hari itu? Damaskus jatuh pada hayat Tahrir Syam, artinya Suriah digenggam oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru representasi kemenangan Islam di bumi Suriah. Allahu Akbar. Ini buktinya. Konvoi kemenangan 8 Desember 2024. Baik, Bapak Ibu yang atas Allah. Nah, bahkan ketika mereka merebut Damaskus, mereka melakukan sholat di Masjid Umawi, masjid yang nanti Nabi Isa akan turun di sana, dan masjid yang menjadi titik pertemuan Dajjal dan Nabi Isa AS. Ini sholat subuh pertama di sana. Imam mereka, Muhammad Al-Jaulani mengatakan, "La takhdau libasakum, fadima'ukum syahidun amam Allah Azza wa Jalla yaumul hisab." Jangan kau lepas seragam kalian. Darah-darah kalian yang ada di seragam kalian saksi di hadapan Allah nanti di yaumul hisab atas jihad kalian. Allahu Akbar. Mereka sudah melakukan ini. Kita sudah melakukan apa? Kita sudah cuma nonton saja kan? Tidak, insya Allah. Harta kita, donasi kita, ini saksi kita ikut berperan. Amin. Bapak Ibu, ini sholat subuh pertama. Pertama setelah 54 tahun Syiah Nusairyah menguasai Suriah. Rejim Bashar Assad. Didukung oleh Rusia dan Iran. Jamaah, kita lihat sama-sama. Nabi Isa turun saat itu. Maka orang-orang yang berjihad di dalam Nabi Isa, bersama barisan Nabi Isa. Satu, mereka adalah wajib masuk surga Firdaus dan haram disentuh api neraka. Kedua, wajib kekal di surga Firdaus. Rasulullah mengatakan, "Humul ladzina yuqalu lahum Isa bin Maryam." Mereka adalah orang-orang yang Isa bin Maryam mengatakan sambil mengusap wajah mereka, "Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah." Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Bayangkan jika wajah yang saat itu diusap oleh tangan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajah kita, atau wajah saudara kita, atau wajah keluarga kita, atau wajah anak cucu kita. Investasi akhirat. Karena syahidnya mereka, 70 orang keluarganya akan dibawa masuk surga Firdaus tanpa hisab. Allahu Akbar. Tidak ada. Kuatkan mereka dengan dakwah kita. Insya Allah Bapak sekalian. Saya sudah bertemu dengan beberapa ulama.
kita akan coba untuk menembus Suriah. Ya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa berangkat ke Suriah. InsyaAllah saya sudah bertemu dengan orang yang siap membawa saya ke Suriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nanti saya kabari. Ya, kita kibarkan pasukan Indonesia Merah Putih. Siapkan dari sekarang Bapak Ibu, tunggu komando. Ketika ada komando, berangkat barisan untuk buktikan. Merah Putih adalah pasukan yang ketiga yang Rasul sebutkan akan kembali memimpin dunia, membuktikan giliran Asia Tenggara yang akan membedakan Islam. Allahu Akbar. Baik, pada saat itu tidak terbayang sosok yang menjadi wakil Rasulullah SAW akan hadir di bumi jihad. Siapa itu? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Inilah dia, Al-Mahdi Khalifah Ar-Rashidah.